eco farming kalau diaplikasikan pembuatan biangnya untuk media tanam atau lahan, itu pembuatan biangnya wajib difermentasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkaya, memperbanyak bakteri dekomposan atau cendawan dekomposan pengurai bahan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? RTBS? Eco farming? Tangan dulu. Jadi alhamdulillah setiap hari Selasa ini kita programkan, kita memberikan materi basic tentang eco farming karena masih banyak kita yang masih belum tahu eco farming itu seperti apa dan masih banyak terjadi kegagalan. Nah, ini uniknya eco farming ini. Kalau kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan SOP-nya eco farming, itu hasilnya akan melimpah ruah. Tapi kalau gagal bisa mematikan. Pupuk organik lain bisa begitu nggak? Tidak, sebanyak apapun teorinya pupuk organik itu akan menjadi bagus. Tapi eco farming kalau gagal aplikasi bisa mematikan tanaman, pohon. Dahsyatnya nanti kita dibahas di sini. Bisa diceritakan, sebetulnya tadi penulis sudah menyampaikan secara detail ya. Cukup? Kurang. Jadi prinsip daripada eco farming ini, pertama tadi eco farming ini adalah solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Jadi kenapa jadi solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan? Karena selama ini mindset petani ini sudah tidak rasional lagi dalam berpikir, dalam bertani itu sudah tidak masuk akal lagi. Ketika satu racun pestisida itu sudah tidak bisa mengendalikan satu populasi hama, itu mereka berpikir lagi nyari racun yang lain. Itu kejadian di petani. Makanya banyak kejadian petani itu yang meninggal matinya mati konyol. Padahal petani itu adalah selain penyangga tatanan negara Indonesia adalah pekerjaan yang mulia di mata agama. Karena menyediakan pangan aktual untuk hajat hidup manusia. Makanya dengan ada PTBS di sini, mitra-mitra di sini semua diedukasi harus bisa menyampaikan solusi terbaik untuk petani. Sebetulnya mereka itu sudah tahu bertani itu bagaimana, cuman yang kita arahkan ini supaya lebih sehat lagi dalam bertani. Tadi dampak kerusakan lingkungan sudah diceritakan. Kemudian residu yang terkandung dalam hasil produktivitas pertaniannya. Nah, makanya saya mau bertanya nih. Kalau ada petani semangka, di sini ada petani asli tadi. Ustaz aja ya. Yang lain jadi-jadian semua. Ya? Nah, ketika kami tim konsultan berkunjung ke Ujung Genteng, ada petani semangka. Saya tanya secara detail, untuk menghasilkan semangka 6 kilo itu, Bapak menggunakan pestisida dan fungisida itu seberapa banyak? Ternyata jawabannya sudah tidak terhitung. Kalau sudah tidak terhitung, berarti itu residunya luar biasa. Saya tanya, Bapak makan nggak? Dia nggak mau, karena tahu itu kejadian seperti sekarang saat ini. Nah, terus bagaimana hukumnya ketika petani itu mengaplikasikan pestisida dan fungisida diberikan kepada orang lain? Di situ saya tanya, ada Ustaz Kiai nggak? Itulah yang terjadi hari ini. Makanya usia 60 tahun itu usia yang susah untuk ditembus untuk tahun-tahun ini. Gerbangnya di 40 tahun banyak yang kena penyakit. Sahabat-sahabat kita tiba-tiba terkena stroke. Jangan berbicara tentang masalah takdirnya. Takdir itu adalah kematian. Kita belum pernah mengalami, tapi sudah kepastian. Kullu azalin musamma. Terus apa lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya itu sudah ada waktunya. Cuman caranya kalau misalkan dengan cara kematiannya melalui keracunan tadi pupuk kimia pestisida, maaf saja, kita ingin
wafat beliau dalam keadaan husnul khotimah, dalam kondisi beribadah. Nah, makanya kita kembali kepada materi ini. Jadi secara prinsip eco farming ini bisa dikatakan tepat dalam segala aplikasinya, itu harus memenuhi 5 T. T yang pertama adalah tepat jenis. Aplikasi pada tanaman sayuran yang sifatnya musiman dengan aplikasi terhadap tanaman keras tahunan perennial crop seperti kelapa sawit, hortikultura durian, mangga, rambutan itu berbeda. Maka kita harus mengetahui dulu jenis, tepat jenisnya, jenis tanaman apa dulu. Tanaman tahunan kita yang tadi Pak Nulis ceritakan di KDB itu ada yang namanya tanaman tahunan perennial crop. Durian kita bisa treatment berbuah setiap musim, setiap saat. Kira-kira menguntungkan nggak? Menguntungkan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu di sini terbatas hanya sebatas teori basic, nanti tanggal 25 Oktober itu kita akan bedah materi tentang prospek agrobisnis menguntungkan budidaya durian musangking secara organik dengan eco farming. Menurut hasil analisis itu, durian musangking ini sekarang sedang ngetren, montong, masanya sudah lewat. Itu satu buah ada yang 500.000 satu buah. Makanya kita buat analisis itu tahun ke-7 itu miliaran panen durian. Pasarnya kemana? Kita sudah punya pasar sendiri. Makanya Bapak Ibu di sini kalau ingin mengikuti tentang training eco farmingnya lebih lebih mendalam lagi, bisa ikuti training di tanggal 25 Oktober di KDP Purwakarta. Coba di sini ada yang pernah ikut nggak? Ya, apa siapa namanya? Gimana kesan-kesannya? Asik banget. Karena di sana Subia ada kelapa muda, kita sambil duduk-duduk, bebas bertanya. Mau ikut nggak kira-kira nih? Boleh. Nanti ikuti websitenya Pak Nulis ya, support system ya. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian kenapa dipilih durian? Karena sampai sekarang king of fruitnya buah-buah itu di durian. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya reward, bingung mau dikemanain, mendingan investasi ke pertanian. Tapi mindsetnya untuk pertanian buah-buahan, jangan main-main di tanaman gembel seperti cabai. Boleh menanam cabai, tomat, kubis, tapi punya pasar sendiri. Karena seperti sekarang harga tomat itu Rp500. Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa kira-kira? Karena kita berani bermain di tanaman judi di situ. Kita sebagai mitra PTBS harus bisa memberikan solusi terhadap petani. Pak, nanam tomat sekarang ini marinya gimana? Aku mangke. Nah itu, terkadang petani itu kasihan. Saya bertani konvensional itu tanaman gembel sudah hatam. Sampai sekarang saya belum kaya ditanam tadi. Kenapa? Karena gembel judi dan saya tidak ada bagian. Itu termasuk boror. Boror itu sesuatu yang tidak pasti. Makanya PTBS ini terbebas dari boror, betul nggak? Betul. Makanya ada sertifikat MUI-nya. Betul? Nah, kemudian kenapa dipilih tanaman durian? Nah, kita akan bedah di sana. Makanya di sini 35 seat setiap periode training, tidak lebih. Lebih 40 di stok, laporan ke Pak Nulis dan kepadatan. Jadi 35 seat saja. Nah, kemudian kembali ke tadi tepat jenis, kemudian tepat sasaran. Nah, ini tadi banyak Bapak yang di Cimahi mana tadi? Nah, Bapak Cimahi. Tepat sasaran. Eco farming kalau diaplikasikan pembuatan biangnya untuk media tanam atau lahan, itu pembuatan biangnya wajib difermentasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkaya, memperbanyak bakteri dekomposan atau cendawan dekomposan pengurai bahan organik. Banyak mitra ketika ini difermentasi atau mitra baru nih, iseng-iseng dibuka tubnya, dibikin biang, dimasukin dalam 1 liter, ditutup. Karena memang tidak ada tujuan, akhirnya hari kesekian meledak. Dan meledaknya itu bau comberan. Itu artinya apa? Bakteri mati semua. Perlu diketahui bakteri dekomposan eco farming ini
adalah bakteri semian aerob. Jadi masih membutuhkan udara. Makanya nanti ada teorinya harus dibuka selama 10 detik setiap 20 atau 24 jam sekali. Tujuannya itu tadi membutuhkan oksigen. Nah, target sasaran untuk tanah itu jangan sampai kita punya biang. Saya alhamdulillah pernah ngangon bakteri itu 5 bulan itu bertahan hidup. Tapi kalau dikontakkan dengan daun itu menguning langsung. Makanya saya simpulkan penyebab menguningnya aplikasi ekofarming ke tanaman itu ada 3. Yang pertama, tangki bekas herbisida, hati-hati jangan disatukan dengan tangki bekas kimia atau herbisida. Yang kedua adalah aktivitas bakteri, hati-hati. Jadi ekofarming ini kalau kita mengadakan depot di satu titik terjadi kegagalan itu semuanya tidak akan lagi menggunakan ekofarming, hati-hati makanya. Seperti tadi siapa bapak yang ngobrol di nah, berapa hektar gagal? 2 hektar padi. Karena apa? Ya inilah pentingnya yang namanya tentang wawasan pertanian itu penting. Karena bagaimanapun kita ini sebagai mitra PTB semua di-upgrade harus bisa menguasai, meskipun bukan bidang pertanian harus menguasai ilmu pertanian. Karena ilmu pertanian itu karena konsepsi kita memasarkan produk ekofarming. Jadi tidak ada pembenaran, Pak saya bukan orang pertanian, lah kenapa masuk ekofarming? Makanya itu terus belajar. Siap belajar nggak? Siap. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, tepat sasaran tadi, catatan semua kemitra yang ikut kasih tahu untuk biang aplikasi ekofarming kepada sasaran tanah tadi itu jangan sampai sekali-kali diaplikasikan ke tanaman. Itu jadi catatan. Saya terkadang ada mitra laporan tomat udah bagus, cuman tadi karena memang mungkin kelengahan dalam pembuatan biang, kemudian diaplikasikan tomat kuning semua. Nah ini yang harus jadi catatan. Kalau tepat pengaplikasian hasilnya luar biasa, tapi kalau salah bisa mematikan. Nah, yang tadi kemudian tepat caranya. Jadi cara aplikasi ini, kalau untuk ke media tanam, kalau sawah itu dibutuhkan 6 tub. 6 tub itu bisa dibuat 1 liter pelarut dicampurkan. Nah kemudian didiamkan atau difermentasi selama 3 malam. Kemudian aplikasikan ke media tanam langsung. Bagaimana kalau aplikasinya ke tanaman tahunan? Kelapa sawit, durian, mangga, itu kan seperti lubang tanam. Nah, kita hitung dulu populasinya. Ada yang tahu rumus populasi tanaman? Luas lahan dibagi jarak tanam, baru ketahuan. Contoh kelapa sawit di daerah korporat perusahaan besar, mereka itu pakai jarak tanam mata 5, itu jarak tanamnya 10 kali 10, segitiga sama sisi. Jadi didapat sekitar 100 pohon. Nah, aplikasi ekofarming untuk tanaman kelapa sawit itu untuk 100 lubang tanam kelapa sawit. Jadi di pinggirannya nggak usah disemprot seperti padi. Nah itu harus tepat caranya. Kemudian cara penyemprotan ke daun pun itu ada caranya. 15 menit 1 tub ekofarming dimasukkan ke dalam pelarut, bisa air kelapa, bisa urin kelinci, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau mitra di sini semua ingin aplikasikan secara organik untuk padi organik, itu untuk menambah unsur nitrogen organiknya cukup urin kelinci. Jadi Allah ciptakan kelinci itu ternyata memiliki kandungan urin di atas 2,7 hampir setengah ekofarming nitrogennya. Makanya kita ini di KDB di sana tempat risetnya ekofarming, kita mengenai kelinci. Untuk apa? Karena memang target kita bikin durian musamping secara organik. Dan itu pertama di Indonesia. Nah makanya nanti untuk penyemprotan ke daun ini pilih pelarutnya itu jangan ada unsur gulanya. Hati-hati. Unsur gula itu akan menyebabkan stomata mulut daun di bawah itu akan menjadi mulut tertutup dan akhirnya tanaman menguning. Coba yang pernah tanaman yang menguning berapa orang? Wah pengalaman nih. Ada di sini ada? Belum sama sekali. Nah makanya kemarin di KDB ini kita membuat materi ini
cara meningkatkan produktivitas padi gabah kering panen itu di atas 10 ton. Jadi mitra PTBS ini harus punya target sekarang dalam memprospek Eco Farming ini, komoditas padi di tanaman pangannya, kemudian kelapa sawit tanaman perkebunnya harus punya target di atas 10 ton. Siapa kira-kira? Siap. Gimana caranya? Tahu. Nah, nanti kita bahas bagaimana bisa meningkatkan padi di atas 10 ton. Nah, itu perlu ada waktu khusus, bukan sekedar basic. Nah, kita selesai dulu. Kemudian tepat waktunya. Kenapa sih Eco Farming ini dalam pengaplikasian harus di bawah 5 menit, harus di bawah 5 hari. Setelah 5 hari baru ditanam. Karena memberikan ruang untuk proses penguraian bahan organik supaya bakteri itu tetap bekerja. Bagaimana kalau 3 hari? Bisa nggak? Bisa. 1 hari setelah tanam? Setelah disemprot? Nah, inilah kejadian atau berbagai permasalahan di mitra. Pak, tanaman kentang saya sudah terlewat, sekarang udah umur 14 hari, udah jalan saja. Karena kekuatan kita nanti di sini masih ada bisa menggunakan toleransi di 25% pupuk anorganik, bahkan sampai 50% boleh untuk menyampaikan terhadap mitra. Jadi jangan saklek. Misalkan seperti gini ya, ada petani semangka, itu jangan kita ajarkan dia bertani. Kata petani, siapa kamu gitu? Karena bagaimanapun petani semangka itu dia udah punya cara sendiri. Yang kita arahkan ini adalah cara bertaninya itu supaya lebih ramah lingkungan lagi. Awal-awal kita tekan, Pak bisa nggak? Biasanya, jadi tanya dulu keluhannya apa. Kalau misalkan petani itu ada keluhan, kemudian dari segi penilaian hama dan penyakit, kemudian progres tidak maksimal. Nah, di situ kita dengarkan dulu. Kita ada solusi, Pak. Bapak menggunakan pupuk anorganiknya 50% saja, Eco Farming masuk, itu bisa. Dan itu cara petani Kerawang, Indramayu, sentra-sentra di Indonesia dengan 50% Eco Farming masuk, video tadi itu udah di atas 10 ton. Nggak usah capek-capek belajar. Cuma permasalahannya itu bukan target kita. Target kita ini terus mengedukasi petani itu supaya mencari solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Karena bagaimanapun cara bertani seperti sekarang sudah tidak rasional. Petani Lembang itu memelihara tanaman tomat 4-5. Ternyata saya tanya rumus apa itu, Pak? Jadi POEK 4, POEK 5, hama hajar. Itu luar biasa itu pemahaman seperti itu. Kalau ada hama yang disemprot apanya? Hamanya. Kalau ada hama yang diracun apanya? Tanamannya. Apalagi kalau sudah berbuah, ya buahnya kita makan. Nah, itulah petani yang terjadi saat ini. Makanya kita sebagai PTBS itu memberikan edukasi sambil kita menyampaikan hasil training seminar seperti ini, kita belajar dari petani. Jadi dari penggunaan pupuk kimia dan pestisidanya itu yang harus kita arahkan. Nah, kemudian cara aplikasi Eco Farming yang benar itu ada 3 tahapan. Pertama di dalam proses pembiangan, yang kedua dalam proses pengenceran, yang ketiga dalam proses pengaplikasian penyemprotan. Apa yang disebut dengan biang Eco Farming? Bu, ada yang tahu? Biang Eco Farming itu apa? Yaitu Eco Farming yang sudah dilarutkan. Satu tutup Eco Farming ditambah itu pelarut. Pelarut itu berupa apa? Bisa berupa air kelapa, bisa berupa air biasa, bisa berupa. Nah, jenis-jenis pelarut inilah yang jangan sampai salah pengaplikasian. Boleh dicatat, pembiangan untuk proses aplikasi Eco Farming dalam proses pembiangan itu pelarut yang dipilih untuk sasarannya media tanam atau lahan. Yang pertama itu kandidat nomor 1 itu adalah air perasan tebu. Kenapa air perasan tebu? Karena air perasan tebu itu mengandung unsur karbon tinggi, C6 H12O6. Hidrat arangnya paling tinggi itu di air perasan tebu, 100% itu glukosanya. Nah, kalau glukosa itu C6 H12O6 unsur karbonnya itu kontak dengan bakteri, itu bakteri akan semakin bijak. Tahu bijak? Tahu.
Ngajak. Nah, akan semakin berkembang karena bakteri itu berkembang biak itu hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Kontak dengan air gula itu akan langsung banyak. Makanya saya punya dulu pengalaman bisa nanam bakteri itu 4-5 bulan tidak mati. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kita punya produknya air biasa, gula pasir 2 sendok setiap 2 pekan, atau gula merah 2 pekan, atau molasses 2 sendok setiap 2 pekan sekali. Dan kemudian setiap 24 jam dibuka tutupnya, tutup lagi, itu aman sampai 5 bulan ke depan. Bakterinya udah sangat banyak sekali. Nah, cuman permasalahannya bakteri pengurai bahan organik kalau diaplikasikan ke lahan yang tidak ada bahan organiknya, kira-kira maksimal kerjanya enggak? Nah, tapi inilah strategi pemasaran dari Bapak yang dari Cimahi. Apa betul Pak, untuk mengelola lahan organik itu kita harus punya pupuk organik sebanyak 80 ton? Silakan aja promosi eco farming, paksakan petani itu harus punya pupuk kandang 80 ton. Kira-kira mau nggak eco farmingnya? Enggak. Inilah strategi pemasaran bertentangan dengan dasar-dasar pertanian. Jadi solusinya gimana? Sedikit-sedikit. Pertama, lahan yang tadinya sudah teracuni residu bahan kimia, kita masuk dulu paling tidak 2 ton untuk pembenahan, untuk mengoptimalkan tadi kinerja bakteri pengurai bahan organik. Karena kalau misalkan bakteri yang ada pada kandungan eco farming ini ketika diaplikasikan ke tanah tidak ada bahan organik, itu mengurus semua, percuma. Makanya kunci utamanya adalah bahan organik. Bahan organik terbaik itu adalah adanya di peternakan. Di setiap beberapa training ada yang namanya konsep pertanian terpadu yang saya buat itu kalau searching di Google nggak ada, tapi memang itu hasil kuliah saya selama 3 tahun tanpa gelar, tapi orang-orang pendidik IPB sudah transfer ilmunya ke saya, 550 orang di Indonesia. Makanya nanti insya Allah 2 bulan ke depan kalau EcoFit sudah hadir, kita akan training besar-besaran tentang EcoFit. Karena bukan bagi tidak canggung lagi kalau saya bisa peternakan, karena bidang saya itu sama. Nah, kemudian tadi next ke belakang dulu. Nah, cara pembianan tadi saya sarankan untuk aplikasi ke media tanam itu yang terbaik pertama air perasan tebu. Kalau tidak ada air biasa ditambah gula 2 sendok. Minimal proses pemeraman fermentasi itu 3 malam minimal. Setiap 20 jam dibuka, ditutup lagi untuk pembuangan gas karbon dioksidanya, karena memang mengeluarkan gas karbon dioksida, bukan karbon monoksida ya. Kalau karbon monoksida pada apa tuh? Pada kendaraan, koreksi gitu. Nah, ini beda lagi ini. Nah, kemudian kandidat yang ketiga bisa air kelapa untuk aplikasi ke media tanam. Kalau tidak ada, cukup air biasa, tambahkan air gula, kocok-kocok, kemudian diamkan 3 malam, aplikasikan ke lahan. Nah, yang paling berbahaya itu adalah aplikasi yang tadinya pembianan yang kita simpan lama tadi memang tidak mati bakterinya. Ketika sudah lama diperang, difermentasi, diaplikasikan ke tanaman kesayangan kita, misalnya waktu berupa tomat tadi, itu bisa mati, hati-hati. Itu kuncinya. Jangan sampai terulang lagi. Siap ya? Nah, itu harus dibuat edukasi ke seluruh mitra yang tidak hadir. Karena bagaimanapun kunci keberhasilan eco farming itu satu titik terjadi kegagalan dalam suatu depot tidak akan lagi percaya. Padahal eco farming itu dahsyat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya bulan kemarin September 100.000 tub. Harga apa? Kita hitung. Repeat order ya. Kali 125.000 berapa miliar? Nah, itu pendapatan PTPS. Siapa yang ngejual? Mitra semua. Betul? Dia tepuk tangan dulu. 100.000 tub. Target kita sebagai tim penyuluh harus 1 juta per bulan tub. Makanya jangan sampai ada kegagalan. Kenapa jangan sampai ada kegagalan? Tadi satu titik tidak akan. Nah, makanya tadi ya ada bapak stokis petani beberapa kali kok gagal terus. Sebetulnya yang salah itu bukan cara
Ya tadi, makanya APN-nya harus mengedukasi. Jadi cara pengaplikasian itu adalah yang salah. Ini di brosur yang baru ada semua nih. Mengajar sebentar ya, azan dulu. Tertera di brosur yang terbaru, tujuannya untuk meminimalisir kegagalan seluruh kita dalam aplikasi farming. Maka harus dibaca secara detail. Dalam proses pembiayangannya pun berbeda. Kalau aplikasi ketanaman itu cukup satu tub dimasukkan ke pelarut. Yang terbaik itu adalah air kelapa, kocok secara homogen 15 menit, maksimal aplikasikan langsung. Jangan lama-lama. Kenapa Pak? Kalau boleh lama-lama? Karena bakteri itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan daun. Kalau kita aplikasi ke daun. Nah ini kuncinya. Nah contoh pembuatan biang ekofarmingnya untuk lahan pada tanaman padi, kita ambil komunitas padi 6 tub ekofarming itu tidak harus mencari pelarutnya 6 liter juga. Jadi cukup 1 liter pelarut, kemudian dijadikan biang. Kalau mau pakai instalasi boleh pakai selang seperti proses fermentasi. Kalaupun tidak, bisa dibuka setiap 20 atau 24 jam, cukup 10 detik untuk membuka. Nah, untuk contoh pembuatan biang aplikasi ekofarming pada hari ke-14 itu cukup 1 tub dimasukkan ke dalam air kelapa atau air urin kelinci. Nah, cuman air urin kelinci hati-hati. Semua hasil sekresi pada makhluk hidup, manusia, ternak, apapun saja itu pasti mengandung racun amoniak. Nah, amoniak ini kalau diaplikasikan langsung ke tanaman bisa mematikan. Jadi hati-hati, urin manusia, urin apapun semuanya akan mematikan tanaman. Makanya di sini perlu ada, karena dalam bakteri yang mengandung pada tanaman ekofarming ada pengurai nitrogen disebut nitrobakter atau nitrosomonas. Itu tadinya urin berbau itu dengan kontaknya ekofarming akan berkurang, dan itu akan menjadikan penyuplai nitrogen pengganti urea sintetis. Makanya nitrogen itu kebutuhan utama yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Ada yang tahu kinerja bakteri enggak? Seperti apa? Seperti gini. Ada tumpukan jerami hari pertama. Setelah 14 hari berikutnya, itu jerami dempes enggak bawahnya? Nah, itulah kerja bakteri. Seberapa baunya kotoran ternak, amoniak, berbau amoniak, itu setelah diurai oleh alam, terkena angin, kemudian itu lama-lama berbau lagi kan? Nah, itulah kerja bakteri. Nah, kalau kerja secara alami itu lama, kita di ekofarming itu sudah lengkap semua. Jadi bakteri ekofarming ini bisa sebagai fermentor kalau kita mau mengadakan proses composting. Nah, makanya nanti produk dari ekofarming ini yang khusus untuk ternak, kita itu nanti hasil daripada produk sekresi ternak ya, misalkan ini sapi perah atau sapi potong, ketika diberikan probiotik ekofit misalkan, nah itu nanti kotoran ternak itu diproses di dalam perutnya sendiri. Jadi ketika keluar itu sudah tidak berbau, sudah bisa langsung pakai ke tanaman. Nah makanya kita sekarang masih menunggu izinnya keluar. Tapi berbagai mitra sudah membuktikan karena untuk butuh kalangan sendiri. Artinya apa? Produk itu antara perusahaan PTPS dengan mitra, kalau terjadi apa-apa itu aman karena bagian dari kalangan sendiri. Tapi kalau untuk prospek orang ketiga ada faktor yang macam-macam, itu berbahaya. Makanya lebih baik sekarang dari riset sendiri-sendiri aja dulu. Tapi beritanya banyak yang namanya kualitas telur itu jadi bagus. Dan perkembangan ayam boiler itu dalam 28 hari bisa 1,7. Itu rekor nasional itu. 28 hari bobot ayam boiler 1,7 kilo. Itu rekor nasional. Makanya ini sedikit demi sedikit nanti akan kita bahas. Nah kemudian intinya ekofarming itu
intinya yang tadi dalam proses pembiangannya. Kalau proses pembiangannya betul, insya Allah kesananya betul. Kalau kata Pak Haji Imam Nuril, ibarat wudunya. Jadi wudunya salah, sholatnya juga salah. Jadi pembiangannya sangat menentukan. Jadi cukup 15 menit untuk aplikasi ke tanaman. Nah, ini dari bagian seperti ini semua udah paham belum? Karena masih ada yang bertanya nih, ada yang japri, tiba-tiba nelpon nanya yang seperti ini. Minus 5 hari itu apa maksudnya? Nah ini harus dipelajari semua nih, so kita harus tahu semua. Minus 5 hari ini adalah pratanam. Contoh saya kasih gambaran. Pengen dapat padi 10 ton nggak? Ada 10 ton? Kunci utamanya pertama adanya di benih dulu. Benih yang terbaik itu adalah benih yang bersertifikasi. Kelasnya itu disebut breeder seed. Breeder seed itu keluar dari pemulianya langsung. Ada sertifikasi tanda tangan pemulia. Adanya di mana? Adanya di balai benih padi yang di Sukahandi. Kalau dulu Balikpapan namanya. Breeder seed ini adalah benih pejenis. Itu kalau ditanam potensinya masih gede, masih murni. Nah, kalau kita tanam kemudian dipanen benihnya, itu namanya foundation seed, benih dasar. Biasanya yang pengusaha-pengusaha benih seperti Samyang Seri, terus apa saja yang sifatnya pengusaha benih, nah itu belinya jenis foundation seed. Foundation seed kemudian ditanam lagi, nanti panen stock seed atau benih pokok disebutnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang beli benih di toko pertanian, itu extension seed benih yang terakhir. Makanya kuncinya di situ dulu, benih. Nah, makanya varietas unggul baru yang bagus itu yang seperti apa? Yang tadi benihnya ada sertifikatnya, kita beli di breeder seed saja langsung. Nah, kemudian pada tanaman padi ini setelah proses penyingkalan lahan itu berikan nutrisi terbaik untuk tanah berupa pupuk kandang. Berapa paling tidak 5 ton untuk pembenahan restorasi kesuburan tanah. Nah, eco farming di situ diaplikasikan minus 5 hari itu kinerjanya akan maksimal. Karena apa? Karena kinerja bakteri itu ada yang dikerjakan yaitu pupuk kandang tadi. Jadi kalau untuk kebutuhan 80 ton itu memang bagus, cuma untuk strategi pemasaran kurang masuk. Jadi cukup 2-5 ton saja dulu. Apalagi sekarang banyak mitra-mitra PTBS ini selain mengaplikasikan mempromosikan eco farming, menjual hasil dari produk eco farming berupa beras sehat. Itu banyak yang laku ternyata. Beras sehat eco farming itu banyak yang berminat. Nah, kemudian tadi cara pengendaliannya, kalau misalkan Pak ini pupuk kandang agak susah, kita ada toleransi 25% penggunaan pupuk anorganik, itu sah-sah saja. Paling tidak kita tidak menggunakan 100% untuk menambah kerusakan tanah yang ada. Makanya kalau mau organik, ayo kita kasih caranya organik. Kalau misalkan mau masih pakai tadi untuk prospek awal di 50% aja udah nggak apa-apa, tidak berdosa. 50% nanti bertahap, akhirnya kita sudah tidak membutuhkan lagi. Kalau konsep wilayah itu, kalau kita ingin punya bahan organik tinggi, eco farming sebagai teknologi mikrobiolognya, kita harus punya peternakan. Jadi nggak usah beli. Jadi ternak itu yang dipanen bukan daging, tapi kotorannya. Jadi bumi seluruh ini yang ada di dunia ini, makanya negara-negara maju pun sekarang sudah beralih ke organik lagi kembali. Dan alhamdulillah kemarin sertifikasi organik itu sudah kita terima. Itu tidak gampang, karena banyak haters itu menyerang. Ini organik mana sertifikasinya? Ini sudah keluar tadi. Kebetulan petugasnya itu dia masih sahabat-sahabat yang ada di produsen, jadi cepat. Alhamdulillah kita tidak dipersulit. Itulah nilai jual kita. SK Kementan ada, SK organiknya sudah ada juga. Nah, tinggal kita bagaimana mengoptimalkan tadi. Jangan sampai salah lagi tadi aplikasi untuk media tanam ke tanaman. Kalau tanaman diaplikasikan ke media tanam nggak masalah. Tapi kalau kebalikannya, biang yang sudah lama difermentasi kemudian diaplikasikan ke daun, itu akan mati dan menyebabkan menguning. Bisa dilihat rumus perbandingan landscape. Nah, di sini
Saya mau membuat analogi. 250 mili dengan penambahan gula pasir 2 sendok dengan konsentrasi 500 mili teh, sama-sama teh ya, teh manis ya, ditambah 4 sendok makan gula pasir, itu dosisnya sama nggak kira-kira? 250 mili ditambah 2 sendok gula pasir pada air teh, kemudian 500 mili air teh ditambah 4 sendok gula pasir, sama nggak dosisnya? Konsentrasi sama. Inilah teori rumus perbandingan untuk lahan sempit bagi Bapak Ibu yang bingung bagaimana kalau lahan kita misalkan punya aglonema sedikit. Ya ini. Jadi kita cukup seperempat tub di dalam 250 mili itu sama setara dengan 30 gram di dalam 1000 mili. Jadi pahami? Nah, ini rumus perbandingan dalam skala kecil. Rasanya sama-sama juga, yang tadi seperempat liter dengan yang setengah liter, rasa gulanya sama. Nah, kemudian warningnya, tangki spray yang digunakan itu harusnya tangki khusus yang dibeli khusus untuk eco farming, jangan ada campuran bahan-bahan kimia, karena ini kan menyebabkan kegagalan kalau kita masih menggunakan tangki bekas herbisida atau kimia yang tadi. Kemudian aplikasi eco farming itu tidak boleh dicampur, misalkan pupuk ZA dengan eco farming dicampur aduk, itu bakterinya sayang mati, meskipun nitrogen kandungan unsur hara makro dan mikronya ada, tetap bakterinya akan mati kalau dicampur, kecuali dalam proses biopori. Jadi biopori itu kita bikin lubang tanam di 4 titik dalam satu ini, tegakkan pohon duren. Nah, yang pertama kita masukkan dulu kocor pupuk anorganik. Nah, setelah dibawa disumpal pakai pupuk kandang, disiram pakai koparong, itu tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, jika menggunakan pestisida, herbisida, dan insektisida, itu berikan selama waktu 7 hari sebelum atau sesudah aplikasi eco farming. Jadi kekuatan eco farming itu kalau di SWOT analisis itu kekuatannya itu semua udah pada tahu ya. Pertama, eco farming ini punya produk yang simpel. Biasanya petani ngangkut ke kebun itu 5 kintal, 6 kintal dipangun, kadang pakai motor, kita bisa masuk saku, itu adalah nilai jual kita. Yang kedua, kita punya nilai sertifikasi organik. Kemudian bisa meringankan biaya karena pupuk ditekan. Kemudian bisa merestorasi kesuburan tanah, mempercepat umur panen. Itu kekuatan dari eco farming. Tapi tahu nggak kelemahannya? Coba, ada yang tahu nggak kelemahan eco farming? Nah, yang udah ikut training tahu. Kandungan NPK-nya dibatasi di bawah 5%. Ini tidak akan kita sembunyikan, karena nasib semua formulator produsen pupuk organik di Indonesia semuanya dibatasi, NPK-nya harus di bawah 5%. Kalau bawah pupuk nah itu di bawah 5%. Kira-kira yang salah siapa kira-kira? Hah? Ini bagian kelemahan. Nah, kelemahan ini harus jadi kekuatan. Bagaimana caranya? Solusi pengadaan NPK. Nah, ini ada laporan Ustadz Amin dengan orang tuanya di daerah Riau ya, Pak Ustadz ya, di daerah Pekanbaru. Beliau untuk meningkatkan kinerja eco farming ini, dalam luasan kelapa sawit itu cukup 30 kilo pupuk kandang dimasukkan ke dalam drum 200 liter. Satu tub eco farming dibiarkan dulu boleh, langsung diupuk juga boleh, fermentasi tutup. Dapat jatah 2 literan per pohon. Diaplikasikan 2 liter per pohon, itu lebih dahsyat lagi ternyata. Boleh tepuk tangan Ustadz Amin. Jadi beliau bikin riset kecil-kecilan, dan ini pun sudah dilaksanakan di kebun durian. Jadi kinerja eco farming ini pengganti NPK-nya itu tadi dari pupuk kandang. Jadi jangan sampai eco farming ini ada bakteri pengurai bahan organik, tapi yang diurainya tidak ada. Nah, ini contoh Ustadz Amin itu dengan orang tuanya 30 kg pupuk kandang, kemudian di dalam drum 200 liter isi air, 1 tub eco farming itu bisa untuk berapa Pak Ustadz? 5
70 pohon atau berapa kemarin? 70 pohon. Itu langsung yang namanya tandan itu mulai melengkung. Cirinya apa? Pembungaan sudah mulai keluar. Hanya dibantu dengan kalsium, magnesium, karbonat, dolomit awalnya. Jadi kuncinya tetap land clearing dulu nih. Dibersihkan dulu pohonnya. Kemudian kalau mau pakai biopori boleh, kalaupun tidak, kalau organik aman. Kalau pupuk kimia tidak boleh ditabur di atas permukaan tanah, karena agregat tanah itu akan semakin keras. Nah itu bisa contoh. Makanya kita jangan jangan takut kegagalan. Kalau mas kegagalan saya udah kenyang. Saya punya dempot 1 hektar. Saya bikin jagung 1 kilo 1 tongkol pernah. Belum pernah lihat ya? Jagung talenta itu bisa 1 kilo 1 tongkol tanpa olah tanah malah. Gede banget. Gede banget. Satu tongkol 1 kilo. Cuman belum saya ekspos aja nih. Tapi jagung. Jagung. Bukan roai. Nah, makanya jangan sampai kita kita nih punya pohon disiramkan itu kurang maksimal. Jadi bakteri ini sudah tidak ada kerjanya kalau tidak ada bahan organik. Bagaimana Pak? Ini kan ekofarming ini setara dengan 1 ton. Itu salah. Justru ekofarming ini bisa optimal tuh kalau ada bahan organik berupa pupuk kandang. Itu kuncinya harus dipegang. Tapi strategi pemahaman ke petani jangan sampai tadi overclaim. Apa betul Pak butuh 1 hektar 80 ton? Secara dasar petani lebih banyak lebih bagus, mau 100 ton juga. Cuman strategi pemasaran ini harus kita perhitungkan. Nah, karena informasinya Pak Haji Febrian, Pak Nurholis dengan tim itu mau berkunjung di sana nanti akhir tahun kita panen raya. Jadi durian organik eco farming. Makanya kita tidak akan ada unsur kimia, terutama yang baru-baru ini nih, yang baru kita tanam musangking ini. Nah, di materi besok itu terutama untuk materi durian ini, jadi Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, itu biaya tidak seberapa. Kita investasi 7 tahun ke depan, kita bisa panen miliaran. Tahu cok Bapak? Beliau kayaknya dari apa? Bukan dari artis, dari durian. Jadi Allah ciptakan daerah Medan itu bisa komoditas durian itu bisa berbuah setiap saat tanpa treatment. Itu luar biasa Medan itu. Jadi ketika kebanjiran di sana, ucap Bapak bikin gudang, first in first out, yang pertama masuk, pertama keluar. Dia bikin brand durian ucok. Ada yang pernah dengar? Itu ucok Bapak yang punya. Sampai sekarang dimaklum lagi, pengen pakai merek lain, ya yang namanya rezeki bagi-bagi diperbolehkan. Makanya ucok Bapak itu meskipun keterbatasan dari fisik, itu omsetnya luar biasa dari hasil durian. Karena bagaimanapun permasalahan pertanian itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Berarti siap di-upgrade nih pengetahuan. Nah, yang kedua modal. Jangan sekali-kali atau kita menyampaikan terhadap petani itu jangan ada unsur ribanya untuk pertanian itu, hati-hati. Panas ke tanamanku. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Pengalaman. Panas. Bayangkan cengek itu 2 pekan mau panen itu yang ke 50.000 jadi umroh. Tapi ketika dipanen di bawah 10.000 udah kalah judi lagi. Itu uangnya panas. Makanya sampaikan bagaimanapun caranya jangan ngutang dan unsur riba untuk pertanian. Itu ngaruh ke tanaman. Nah yang kedua, yang ketiga adalah market pemasaran. Jadi kita harus bisa memberikan solusi pemasaran terhadap petani ini. Dari mana ini? Misalkan kita nanam tomat, siapa yang mau menerimanya? Contoh seperti kita di tim itu punya namanya minuman DG, Dekor Ginger. Produk itu dalam hitungan 2 bulan omsetnya bisa 100 juta. Minuman biasa, minuman jahe. Nah sekarang kita akan produksi besar-besaran jahe merah. Makanya setelah kemarin saya ngisi kuliah di Telegram tentang jahe, banyak yang membutuhkan jahe merah ke saya. Nah disitulah kita menciptakan peluang marketnya. Jadi jangan sampai kita bisa jago nanam, nggak bisa jual.
permasalahan petani. Betul nggak? Bisa ngasih solusi nggak kira-kira nih? Nah, makanya nanti dalam memberikan solusi terhadap petani itu, bagaimana caranya seperti tadi durian. Durian kita ketika panen sudah tidak bingung karena KDB ini kebun durian berjamaah ini ditopang oleh 500 orang di PTB semua. Nah, makanya nanti bisa jadi inspirasi kalau yang udah berkunjung itu. Kalau saya senang di sana itu dengan tim, bukan ria. Yang paling ditunggu itu tahajud bersama di sana itu dengan nuansa alamnya, meskipun hujan atau apapun, karena di sana betah dan dijadikan riset eco farming, termasuk ecofeed juga sedang kita riset di sana. Ada laporan dari produsen ecofeed bagus gini-gini, ternyata benar ayam itu nggak mau diem. Artinya kalau kita punya peternakan ayam nggak mau diem, itu kandungan kolesterolnya kecil. Benar nggak kira-kira? Yang lari-lari lah sama, kolesterolnya terbakar. Nah makanya nanti kalau misalkan ingin tahu bisa lihat di web ya, di web PTBS ada broadcast tentang pelatihan. Tapi dibatasi siapa yang cepat itu yang bisa jadi peserta. Nah ini proses pembiayaan ini udah cukup ya. Kita buka saja langsung tanya jawab. Kebetulan hari ini saya banyak waktu luang. Kalau kemarin harus segera pulang, harus ke Sukabumi, ke ujung genteng. Tapi sekarang insya Allah ini kalau materi seperti ini yang punya prestis bisa di copy di bagian support system. Nah sekarang kita buka pertanyaan pertama dulu. Manur? Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau dilempar, ya kan itu tumpang sari. Apakah dosisnya berbeda? Soalnya ada yang tanaman sebelumnya juga. Ya. Jadi perlu diketahui ya, Bapak Ibu tahu tumpang sari nggak? Orang-orang Lembang itu punya lahan itu tidak seluas orang-orang Indramayu, Majalengka dan Karawang. Jadi cuma 400, cuma 200 meter. Solusinya untuk meningkatkan hasil di tumpang sari. Misalkan nanam cabai, tengahnya ada kubis atau kubis dulu baru cabai cengeng. Nah itu di tumpang sari. Gimana dosisnya? Dosisnya sama saja. Nah, karena ini dosis awal ini dikonversi dari luasan lahan. Contoh ya. Untuk komoditas tanaman cabai rawit minus 5 hari butuh 4 tuh. Kemudian 1,5 hari ke-14, 28 dan 42 dibutuhkan 8,5. Ini yang mengacu terhadap luasan lahan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kita kan nyari efisiensinya nih. Lahan itu tidak luas. Tapi bagaimana cara mengaplikasikan eco farming ini supaya lebih efisien dan efektif? Makanya tadi luasan lahan itu ada berapa? Misalkan rumus paling gampang itu 0,1 hektar. Betul ya? 0,1 hektar 1000 meter. Cabai rawit misalkan minus 5 hari itu dikali 0,1. Berapa kira-kira untuk kebutuhan kebutuhan lahan atau media tanam? 4 tuh dikali 0,1 berapa kira-kira? Bingung ya? Karena lahannya cuma 1000 meter. Hah? 4 dibagi 10 0,4 tuh berarti 40%-nya dalam satu tuh. Nah, berarti kalau 30 gram 0,4 itu berapa? 7,5 15 10 lah ya. 10%-nya cuma 10 gram saja. Makanya supaya tidak pusing, lahan-lahan sempit itu kita bisa aplikasikan. Yang jelas secara prinsip pupuk eco farming ini semakin banyak aplikasi semakin bagus. Tapi syaratnya dalam pengaplikasiannya jangan sampai salah. Kalau untuk media tanam misalkan kita punya lahan nih, dalam luasan
tadi misalkan ya 1000 meter, kita pakai 1 tub itu tidak masalah. Untuk pembenahan tanah tidak masalah. Syaratnya tadi 1 tub dilarutkan dalam 1 liter air ditambah gula pasir 2 sendok, kemudian ditutup 3 hari 3 malam, setiap 24 jam dibuka, kemudian aplikasikan ke tanah. Di bawahnya itu ada berupa pupuk kandang. Itu luar biasa, tidak masalah. Nah kemudian aplikasi ke ininya berapa? Ini kan 1,5 kalau di ini cukup setengah tub saja. Setengah tub, kocok-kocok, kemudian secara homogen di dalam 500 mili larutan biang. Nah kemudian aplikasi 15 menit, aplikasikan langsung, itu tidak masalah. Jadi rumus lahan kecil ini sebetulnya ini kan untuk 1 hektar, tinggal dikali berapa luasannya, konversi ke lahan 1 hektar. Kalau 1000 meter berarti 0,1. 1/10-nya. Nah inilah ilmu pertanian. Jadi banyak matematikanya juga. Ya, cukup ya. Ya, sebentar Pak. Menambahkan pertanyaan tadi. Ini dalam tumpang sari ini contoh ada 3 tanaman, pecai, tomat sama cabai. Itu kan dengan kondisi istilahnya 1 kali tanam itu berbarengan pasti berbeda dosis. Itu apa dosisnya dari 10% jadi kali 3 atau masih tetap di 10%? Ya. Takutnya makanannya nggak sesuai. Ya. Jadi kalau untuk aplikasi ke media tanam ya, media tanamnya kan ke tanamannya ya. Nah ke tanaman di sini ada 1,5 dan 1, paling banyak 1,5. Bagaimana yang 1,5 ini untuk melon semangka misalkan dari ke-20 kita aplikasikan dosis yang sama meskipun volumenya sedikit pada tanaman bayam yang dibutuhkan misalkan bukan bayam, jagung yang dibutuhkan 1 tub, itu tidak akan masalah. Tapi selama itu biang itu dagangkan 15 menit, tidak masalah. Ngerti nggak? Yang jadi masalah itu kalau bakteri yang sudah berkembang biak di dalam biang ekofarming itu kontak dengan daun dan mengandung unsur glukosa, itu yang menyebabkan kuning. Bisa dipahami? Itu saja masalahnya. Tidak akan overdosis. Saya udah ngalamin semua. Yang jadi masalah ini kalau tadi pembiangannya itu tadi bakteri sudah berkembang, ada penambahan pula. Udah lama berarti. Nah, udah lama Bu. 5 bulan Ibu punya biang difermentasi, aplikasikan ke tanaman tomat. Makanya harus hati-hati di sini. Jadi kalau untuk dosis berbeda tadi ya, di sini misalkan ada cabai, sedangkan cabai dengan bayam ditanam di sekelilingnya atau tumpang sari itu kan berbeda, tidak masalah. Cuman kita tetap harus mengedepankan efisiensi. Apa bedanya efisiensi dan efektif? Ada yang tahu nggak? Efisiensi dan efektif bedanya apa? Efisiensi itu berhubungan dengan nilai ekonomis. Efektif berhubungan dengan tepat guna atau tepat sasaran. Karena ada mitra juga yang bertanya, Pak bisa nggak padi ini ternyata 10 tub jadi 20 tub? Dengan 10 tub aja banyak yang tembus ke 10 ton, apalagi pada urinnya tinggi. Tapi kalau misalkan 20 tub bagaimana? Sudah tidak efisien lagi. Coba saya mau tanya, harga ekofarming itu mahal atau murah? Jujur aja, mahal atau murah? Tergantung pembandingnya dulu. Saya mau tanya, sendok sehari ini harganya berapa? Sendok sehari ini harganya berapa? 15 juta. Banyak yang kapan murah. Jadi tergantung pembandingnya dulu. Ekofarming itu murah. Kalau harga bibit order sesuai masalahnya. Tapi jangan dilihat dari mahal dan murahnya dulu. Karena bagaimanapun perusahaan ini memberikan reward bagi orang yang mau bekerja. Terbukti ya, Ustaz Amin ya. Ini beliau peraih 2 luxury ya. Baru 1, tapi insya Allah beberapa bulan ke depan ya. Amin. Ustaz Amin, amin. Jadi intinya jangan dikategorikan dulu, Pak. Ini petani udah nggak sanggup. Nah kalau udah begitu, seperti kemarin tuh. Bagaimana kalau misalkan kita yarmen Pak? Kira-kira gimana jawabannya? Kalau kita menghadapi petani seperti itu, mohon maaf,
kita ini tidak membebankan berupa hutang dulu, karena hutang itu tidak boleh bagi para juga. Nah, solusinya bagaimana? Yang ngantri produk kita saya sudah banyak, mau dalam negeri ataupun luar negeri. Itu dipahamkan begitu, mereka jadi malu. Jadi mengutang itu tidak boleh. Betul nggak hadis keterangannya? Nah, terus kalau ada permasalahan lagi, Pak, saya mau minta jaminan nih, kalau gagal gimana? Gimana jawabannya harusnya? Coba, harus berani kita. Kita siap nanggung kegagalan, tapi ketika berhasil, hasilnya buat saya semua. Adil nggak kira-kira? Iya, gitu aja. Jadi intinya petani itu Bu, kayak kemarin kita di Majalengka, timnya Pak Jodro tuh pengen dilihatkan ada pohon mangga di Majalengka. Ketika berbunga, hujan lebat, rontok semua. Faktor alam. Tapi kalau faktor internalnya kita penuhi kekuatan unsur mikronya dari ekofarming, pupuk kandang adat itu selalu kuat. Itu ada petani. Petani itu dia yang namanya obat ini, obat pestisida dan fungisida ini, kalau tidak ada itu dia lemah. Karena saking mindsetnya itu tergantung seperti itu. Itu seperti saya 10 tahun yang lalu lah. Sangat tergantung sekali. Makanya sedikit demi sedikit kalau kita memprospek petani itu kita harus di atas mereka dulu. Pertama dengan keluhannya dulu, kemudian kita posisi kita harus di atas. Jadi jangan sampai kita belajar ke petani akhirnya kita jadi jualan produk. Itu kuncinya. Itu bagian dari strategi. Seperti saya kenal dengan dokter S3, orang peternakan. Posisi saya harus sejajar minimal. Bagaimana posisi saya ini dulu mahasiswa peternakan, mengerti yang namanya reproduksi ternak. Jadi cara mengirim ternak itu kan pernah diceritakan. Satu ternak pejantan bull master yang kalau kawin alam itu bisa melayani satu betina dengan teknologi inseminasi buatan bisa melayani 500 betina, yaitu berupa straw 0,005 mili satu dosis bisa membuat bunting sapi betina ke daging. Itu teknologi. Nah, ketika itu bagian dari apa namanya diplomasi, mau nggak direndahin sama petani? Nah, makanya belajar. Saya pun begitu. Ketemu dosen mikrobiologi kita harus ini dulu, adaptasi dulu. Kenal dengan dosen ini? Oh ya dari metode ini. Saya begini dulu. Nah akhirnya kan imbang. Nah makanya kuncinya yarfa'u ilahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang di atas orang-orang itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib sampai kapanpun juga, baik yang formal maupun yang tidak formal. Siap ya mengembangkan wawasannya? Siap. Cukup tadi? Cukup? Pak ada pertanyaan. Ya ibu perwakilan perempuan. Ini ada tetangga katanya mau beli eco farming untuk mumpung tangkal mangga, pohon mangganya itu ada 3 di depan rumah teh. Nah berapa kira-kira dibutuhkannya tuh? Butuh berapa ratus itu dibutuh gitu maksudnya? Iya kan pohonnya cuma 3. 3 pohon. Gede ya. Belinya mah 1 tube gitu kan. Ibu udah pernah closing? Udah. Nah, sampaikan. Jadi kebutuhan hara pada tanaman keras itu tetap pohon itu membutuhkan hara makro dan mikro. Seperti kemarin di ujung genteng itu ya, saya sebetulnya sudah tahu yang namanya pesisir pantai itu nilai salinitasnya tinggi, kadar garamnya tinggi. Kalau dicek pakai alat kesuburan tanah itu nyalanya paling luar biasa. Pernah alat cek kesuburan tanah? Nah itu unsur garam itu akan menyebabkan menghantarkan listrik dan nyalanya luar biasa. Tapi untuk komoditas padi tidak akan optimal dalam pertumbuhan anakan. Kenapa? Karena keracunan unsur mikro berupa klor. Garam itu kan natrium klorida, NaCl. Nah klornya ini untuk komoditas padi itu anakan tidak berkembang banyak. Tapi kalau tanaman berupa cabai, kemudian semangka dan bawang itu luar biasa hasilnya. Makanya kita dapat eco farming di sana itu saya sharing di grup tuh di Facebook, ada yang lihat? Udah berteman belum? Saya 3 hari itu udah 5.000 udah mentok pertemanan di Facebook itu. Saya berteman ya? Gitu. Nah artinya apa? Unsur mikro itu dibutuhkan. Eco farming kuatnya di mikro. Ini kuatnya di mikro.
Apa sih unsur mikro itu? Mikro itu adalah unsur kan pertama hara makro. Coba sebutkan apa saja? Nitrogen, fosfor, kalium itu hara makro primer. Kalau nasi padang itu ya, Bang, orang Padang. Itu nasinya. Dalam hidangan makan itu nasinya. Kemudian ada unsur hara makro sekunder, sulfur, belerang, magnesium dan kalsium. Itu rendangnya, daun singkongnya itu harus ada, lengkap semua. Pokoknya second ininya, yang kedua ya. Nah yang ketiga, masakan Padang itu kalau nggak ada unsur penyedap rasa dan garam enak nggak? Nah ini unsur mikronya, esensial. Esensial itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Nah eco farming ini kelebihannya, keunggulannya atau kelebihannya di unsur mikronya. Jadi kalau kualitas buah ingin bagus ya ini. Tapi kalau berbicara tentang unsur hara makro, ya itu tadi sudah dibatasi oleh pemerintah. Kebayang nggak NPK-nya kita naikkan sekarang di atas 20%. Pupuk Indonesia laku nggak kira-kira? Enggak. Nah, makanya ketika sekarang petani itu sedang menjerit pupuk itu susah. Sudah susah, tidak ada barangnya. Kemudian mahal. Nah ini sebagai salah satu solusi. Lantas kebutuhan NPK ini dari mana? Kalau kita ingin alami, pertama dari unsur kulit kelinci. Itu kandungannya 1,7 sampai 2,5. Di sini unsur fosfor unsur nitrogen ini 3,35, hampir mendekati dengan nitrogen eco farming. Makanya kalau punya padi ingin organik